Video ini bukan hanya menginspirasi Anda, tapi memberi Anda kesempatan berubah. Kami mengusungkan metode pembelajaran berbeda, menyajikan teknik inti, mudah diaplikasi dan dipraktikkan secara langsung, dengan efektif, ringkas, padat, dan membumi. Bergabunglah dengan komunitas kami dengan tekan like dan subscribe sekarang. Terima kasih, mari kita mulai. Abdul Qadir Al-Jilani menghadapi berbagai masalah dengan ketenangan melalui beberapa prinsip dan teknik inti. Pegangan pada ilahi, ia mengakar keyakinan bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah. Dengan memperkuat hubungan spiritual melalui ibadah, doa, dan refleksi Al-Quran, ia menemukan ketenangan dalam kesadaran akan rencana ilahi. Pengendalian diri dan kesabaran, ia menekankan pentingnya mengendalikan emosi dan menghadapi kesulitan dengan kesabaran sabar. Menurutnya, kesabaran bukan hanya menerima masalah pasif, melainkan menghadapinya dengan sikap positif dan mempercayai bahwa setiap cobaan memiliki hikmah, pemahaman akan sifat kesempurnaan ilahi. Ia melihat masalah sebagai bagian dari ujian dan proses pembentukan karakter. Dengan memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan cobaan melebihi daya tahan hambanya, ia mampu menjaga ketenangan pikiran dan hati, pemberian dan pengabdian pada sesama. Dalam menghadapi kesulitan pribadi, ia tetap fokus pada membantu orang lain. Pengabdian pada sesama menjadi sarana untuk mengalihkan perhatian dari beban diri sendiri dan menemukan makna serta kedamaian dalam memberikan manfaat bagi orang lain. Kita bahas lebih dalam beberapa ajaran kunci Abdul Qadir Al-Jilani terkait menghadapi tantangan. Ajaran tentang menghadapi cobaan sebagai wahyu rahasia. Ia mengajarkan bahwa setiap masalah bukanlah sekadar hal negatif, melainkan bentuk komunikasi ilahi yang membawa pesan dan hikmah tersembunyi. Menurutnya, cobaan datang untuk membersihkan hati dari kesalahan, memperkuat keyakinan, dan mengingatkan manusia akan ketergantungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sering menyatakan bahwa kesusahan adalah kunci untuk membuka pintu rahmat yang tidak terlihat. Teknik menenangkan hati dalam setiap kondisi. Ia mengembangkan konsep tawakul yang mendalam, bukan hanya menyerah pasif, melainkan bekerja maksimal sementara, menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Caranya adalah dengan melakukan 3 hal saat menghadapi masalah: melakukan upaya yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan ajaran agama, berdoa dengan tulus untuk petunjuk dan bantuan ilahi, menjaga ketenangan dengan menyadari bahwa hasil akhir berada di tangan Yang Maha Kuasa. Ajaran tentang mengubah cobaan menjadi kesempatan. Abdul Qadir Al-Jilani menekankan bahwa kesulitan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas diri. Misalnya ketika menghadapi kesusahan ekonomi, ia mengajarkan untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar kesederhanaan, keikhlasan dalam bekerja, dan kepedulian pada sesama yang lebih membutuhkan. Ia sendiri pernah mengalami masa kesusahan yang panjang, namun selalu menggunakan waktu itu untuk memperdalam ilmu dan melayani orang lain. Pentingnya menjaga hubungan dengan sesama manusia. Ia mengingatkan bahwa dalam menghadapi masalah, manusia tidak boleh terisolasi. Hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan masyarakat menjadi sumber kekuatan spiritual dan dukungan praktis. Ia sering berkata bahwa salah satu bentuk ketenangan adalah memiliki orang-orang baik yang siap berdampingan dalam suka dan duka. Abdul Qadir Al-Jilani memiliki beberapa teknik khusus dalam menenangkan hati dan pikiran saat menghadapi cobaan hidup yang sebagian besar berdasarkan ajaran tasawufnya dan karya-karyanya, seperti Al-Ghunyah li Thalibi Tariq, Al-Haq, dan Futuh Al-Ghaib. 1. Zikir sebagai fondasi ketenangan. Zikir lisan dan hati. Ia mengajarkan bahwa zikir bukan hanya ucapan lisan, melainkan harus sampai pada kesadaran hati yang merasakan kehadiran Allah. Dengan mengulang kalimat-kalimat suci atau Asmaul Husna, nama-nama Allah, pikiran akan terarah dan hati menjadi tenang. Beliau juga menekankan jangan biarkan lidahmu kering dari zikir, karena zikir menghidupkan hati yang mati akibat kesibukan duniawi. Zikir manaqib, membaca kisah hidup keutamaan, dan karomahnya juga menjadi teknik untuk menenangkan jiwa, karena dapat menginspirasi untuk meneladani akhlaknya dan mendekatkan diri pada Allah. 2. Tawakul yang mendalam. Beliau mengajarkan bahwa tawakul bukan hanya menyerah pasif, melainkan bekerja maksimal dan menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Dengan memahami bahwa segala
sesuatu terjadi atas kehendaknya, seseorang dapat melepaskan beban pikiran dan kegelisahan. Beliau berkata, "Ketahuilah bahwa tiada yang terjadi di dunia ini tanpa kehendaknya. Bersandarlah kepadanya, niscaya kau temukan kedamaian." Saat upaya kediri dan bantuan orang lain tidak berhasil, ia mengajarkan untuk beralih sepenuhnya kepada Allah dengan doa yang tulus, rendah hati dan pujian, hingga benar-benar melepaskan ketergantungan pada sarana duniawi. 3. Membersihkan hati dari sifat tercela, muhasabah dan istighfar. Melakukan introspeksi diri secara rutin untuk mengenali dan mengubah sifat tercela seperti iri hati, dengki, dan sombong. Istighfar juga menjadi cara untuk membersihkan hati dari noda dosa, sehingga hati menjadi bersih dan mampu merasakan kedamaian. Beliau menyebut hati seperti cermin yang harus dibersihkan dari debu dosa dan kedengkian. Mujahadah melawan hawa nafsu. Menghadapi cobaan juga melibatkan perjuangan melawan hawa nafsu yang membawa pada keinginan duniawi berlebihan. Dengan mengendalikan nafsu melalui ibadah dan refleksi, hati akan kembali lembut dan terhubung dengan Allah. Maishuat Haji Batin sebagai proses penenangan. Dalam kitab Sir Al-Asrar, beliau mengajarkan 4 tahapan haji batin untuk melepaskan diri dari keruwetan dunia. Mencari kompas spiritual, menetapkan Allah sebagai atasan sejati, dan tidak mengukur harga diri dengan barang duniawi atau kedudukan. Menenangkan kebisingan mulut, melakukan puasa kata-kata negatif dan menggantinya dengan zikir, sehingga pikiran tidak terganggu oleh keluhan atau debat yang tidak bermanfaat. Membersihkan hati, menggunakan Asma'ul Husna untuk menyucikan batin, menjaga kejujuran meskipun berada dalam sistem yang tidak baik, merdeka dari keterikatan, mencapai tahap di mana hati hanya melihat dan merasakan keberadaan Allah. Mari kita bahas cara praktis menerapkan zikir sebagai fondasi ketenangan, salah satu teknik paling mudah dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai ajaran Abdul Qadir Al-Jilani, cara praktis menerapkan zikir untuk menenangkan hati dan pikiran saat cobaan. 1. Pilih waktu dan tempat yang sederhana. Tidak perlu tempat khusus atau waktu lama. Misalnya, saat sedang dalam perjalanan, menunggu antrian, atau sebelum tidur, cukup carilah beberapa detik untuk menenangkan diri dan fokus pada pernapasan sebentar. Abdul Qadir Al-Jilani menekankan bahwa zikir bisa dilakukan di mana saja, karena Allah ada di mana saja. 2. Gunakan zikir yang mudah diingat. Mulai dengan kalimat sederhana seperti Subhanallah, Maha Suci Allah, untuk mengusir pikiran negatif dan menyadari kemuliaan ilahi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, untuk mengubah fokus dari masalah ke hal-hal yang patut disyukuri, bahkan yang kecil. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Untuk mengingatkan diri akan sumber kekuatan sejati saat merasa terbebani. Bacalah dengan perlahan, biarkan setiap kata meresap ke hati. Bukan hanya dibaca dengan lidah semata. 3. Hubungkan zikir dengan pernapasan. Saat menarik napas dalam-dalam, ucapkan Allahumma, ya Allah. Saat menghembuskan napas, ucapkan salah satu kalimat zikir seperti Ya Rahman, yang Maha Pemurah. Lakukan ini 3-5 kali berturut-turut. Pernapasan yang teratur akan membantu menenangkan sistem saraf, sementara zikir mengarahkan pikiran pada hal yang positif. 4. Zikir manaqib secara sederhana. Jika merasa sangat tertekan, luangkan 5 menit untuk membaca atau mendengarkan kisah singkat tentang keutamaan Abdul Qadir Al-Jilani atau sahabat Nabi. Misalnya, bagaimana beliau tetap sabar saat mengalami kesusahan ekonomi. Ini akan membantu memberikan perspektif bahwa cobaan bukan hal baru dan ada contoh nyata. Bagaimana menghadapinya dengan tenang. 5. Jadikan zikir sebagai kebiasaan saat cobaan datang. Saat masalah muncul dan perasaan cemas mulai datang, jangan biarkan pikiran berkeliaran. Langsung lakukan zikir yang sudah Anda pilih secara teratur. Abdul Qadir Al-Jilani berkata, jika hati mulai gelisah, isi dengan zikir seperti mengisi ember kosong dengan air. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, jika Anda menghadapi masalah pekerjaan atau hubungan, saat merasa jantung berdebar dan pikiran penuh kekhawatiran, berhenti sebentar, tutup mata sebentar, dan ucapkan Alhamdulillah sebanyak 10 kali, sambil merasakan setiap kata. Setelah itu, renungkan bahwa segala sesuatu ada hikmahnya, dan Anda akan berusaha terbaik sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah. Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan teknik berserah total tawakul, yang bukan sekadar pasif menyerah, melainkan bentuk kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasar pemahaman mendalam dan tindakan nyata.
Berikut teknik dan cara praktisnya berdasarkan ajaran beliau. 1. Dasar pemahaman tentang tawakul. Menurut beliau dalam Al-Ghunyah li Thalibi Tariq Al-Haq, hakikat tawakul adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah, keluar dari kegelapan pilihan diri dan pengelolaan sendiri, serta menerima ketetapan ilahi secara langsung. Ia menegaskan bahwa tak ada yang terjadi tanpa kehendaknya, dan apa yang telah ditakdirkan tidak dapat diubah, sehingga hati harus menerima dan bergantung pada janjinya. 2. Teknik berserah total yang diajarkan. Lakukan upaya maksimal sebelum berserah. Tawakul tidak mengabaikan usaha manusia. Beliau mengajarkan untuk melakukan semua upaya sesuai ajaran agama, seperti bekerja dengan ikhlas, berusaha menyelesaikan masalah dengan cara yang benar, dan mencari solusi yang halal. Setelah itu, serahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Bersihkan hati dari sifat yang menghalangi, muhasabah dan istighfar. Lakukan introspeksi secara rutin untuk mengenali kesalahan dan memohon ampun. Hati yang bersih dari dosa dan sifat tercela seperti keserakahan, iri hati, dan sombong akan lebih mudah merasakan kedamaian dan menyerahkan diri kepada Allah. Hindari ketergantungan pada duniawi. Hubungkan diri dengan zikir dan doa. Zikir yang mendalam. Lakukan zikir secara teratur, bukan hanya lisan namun sampai meresap di hati. Kalimat seperti La ilaha illallah atau Asmaul Husna dapat mengarahkan pikiran pada Allah dan menenangkan hati saat menghadapi masalah. Doa dengan tulus, berdoa untuk memohon petunjuk dan bantuan Allah. Terima musibah sebagai ucapan cinta dari Allah. Beliau mengajarkan bahwa musibah bukanlah hukuman, melainkan bentuk ujian atau cara Allah untuk membersihkan hati dan meningkatkan derajat spiritual. Dalam Futuhul Ghaib, ia menyatakan bahwa sabar terhadap ketetapan Allah adalah bagian dari tawakul, dan kita harus menerima segala sesuatu dengan keyakinan bahwa hal itu terbaik bagi kita. Fokus pada akhirat. Ingatlah hari akhirat dan kehidupan kekal. Hal ini akan membantu melihat masalah duniawi dengan perspektif yang benar, sehingga tidak terlalu terbebani dan lebih mudah menyerahkan diri kepada Allah. Beliau juga menyarankan untuk mengingat kesusahan orang lain agar beban yang kita rasakan terasa lebih ringan. Lakukan upaya maksimal dengan bekerja keras, mencari peluang usaha yang halal, atau meminta bantuan kepada orang yang mampu dengan cara yang sopan dan benar. Setelah itu, lakukan zikir, seperti membaca Alhamdulillah dan La ilaha illallah untuk menenangkan pikiran. Lakukan muhasabah diri. Apakah ada kesalahan yang menyebabkan kesulitan tersebut? Kita bahas contoh praktis menerapkan teknik berserah total. Abdul Qadir Al-Jilani saat menghadapi musibah berat, seperti kehilangan pekerjaan atau kerusakan harta akibat bencana. Contoh menghadapi kehilangan pekerjaan dan kesulitan ekonomi. Misalnya, Anda tiba-tiba diberitahu tidak lagi bekerja dan sumber penghasilan utama terputus, membuat Anda khawatir tentang kebutuhan keluarga. Berikut cara menerapkan ajaran beliau. 1. Lakukan upaya maksimal dengan ikhlas. Segera mulai mencari peluang pekerjaan baru atau usaha kecil yang halal. Kirim lamaran, pelajari keterampilan baru yang dibutuhkan pasar, atau diskusikan dengan keluarga tentang langkah selanjutnya. Jangan melakukan cara yang tidak benar untuk mendapatkan uang. Abdul Qadir Al-Jilani selalu menekankan bahwa usaha harus sesuai dengan ajaran agama, karena hasil yang diperoleh dengan cara haram tidak akan membawa kedamaian hati. 2. Bersihkan hati dan sesuaikan perspektif. Lakukan muhasabah. Apakah ada hal dari diri kita yang mungkin menjadi penyebabnya, misalnya kurang fokus di pekerjaan atau tidak mengelola keuangan dengan baik? Jika ada, bertaubat dan bertekad untuk memperbaiki. Hindari rasa tersesat atau menyalahkan orang lain. Alihkan pikiran dari kekhawatiran dengan mengingat bahwa musibah ini adalah ujian dari Allah yang tidak akan melebihi daya tahan kita. 3. Gunakan zikir dan doa untuk menenangkan hati. Saat merasa cemas atau gelisah, lakukan zikir berulang dengan kalimat Alhamdulillah untuk menyadari bahwa masih ada nikmat yang bisa disyukuri. Dan Ya Rahman Ya Rahim untuk memohon kemurahan ilahi. Berdoa dengan tulus, Ya Allah, sesungguhnya aku menghadapi kesulitan yang tidak sanggup kuhadapi sendiri. Berikanlah kekuatan padaku, tunjukkan jalan keluar yang baik, dan jadikanlah musibah ini sebagai sarana untuk meningkatkan kebaikan diriku. 4. Terima dengan lapang dada dan cari hikmahnya. Jika pencarian pekerjaan belum berhasil dalam waktu lama, terima bahwa ini adalah bagian dari ketetapan Allah. Percayalah bahwa ada hikmah di baliknya. Mungkin Anda akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau kesempatan untuk lebih dekat dengan
keluarga dan memperdalam hubungan spiritual. Seperti yang diajarkan Abdul Qadir Al-Jilani, musibah adalah obat untuk hati yang sakit dan pembersih untuk dosa yang menutupi. Gunakan waktu ini untuk lebih banyak beribadah dan belajar kesederhanaan. 5. Jaga hubungan dengan sesama dan bantu yang lain. Meskipun dalam kesusahan, tetap berikan bantuan jika ada orang lain yang lebih membutuhkan, bahkan jika hanya dengan doa atau kata-kata semangat. Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan bahwa memberikan kepada orang lain akan membuat hati lebih tenang dan membuka pintu rahmat. Jangan sungkan untuk menerima bantuan dari keluarga atau teman dengan rasa syukur, karena silaturahmi adalah bagian dari cara Allah membantu hambanya. Teknik zikir rahasia dari Abdul Qadir Jailani dikenal sangat dalam dan praktis untuk menenangkan hati saat pikiran kacau atau menghadapi ujian hidup. Beliau menekankan bahwa ketenangan bukan datang dari hilangnya masalah, tapi dari hati yang dekat dengan Allah. Berikut teknik yang bisa langsung kamu amalkan. Pertama, zikir nafas sinkron dengan tarikan nafas. Cara tarik nafas perlahan. Ucapkan dalam hati la ilaha. Hembuskan nafas milallah. Makna la ilaha, kosongkan hati dari selain Allah. Illallah, mengisi hati hanya dengan Allah. Durasi 5 hingga 10 menit atau sampai hati mulai tenang. Ini sangat kuat saat panik, cemas, overthinking. Kedua, zikir hasbi Allah. Bacaan hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Alaihi tawakkaltu. Cara ulangi minimal 33 kali atau 100 kali. Fokus pada rasa berserah total. Efek mengurangi beban pikiran. Menumbuhkan rasa cukup dengan Allah. Ketiga, zikir Allah. Allah, zikir ism zat. Teknik khas para sufi termasuk ajaran. Cara duduk tenang, pejamkan mata. Ucapkan Allah. Allah. Perlahan, rasakan seolah nama itu mengetuk hati. Rahasia. Bukan sekadar ucapan, tapi menghadirkan Allah dalam kesadaran hati. Keempat, zikir saat ujian berat. Beliau menganjurkan membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makna dalam, kita milik Allah. Semua akan kembali kepadanya. Ini membantu menerima keadaan tanpa perlawanan batin. Kelima, teknik diam dan hadir. Ini inti ajaran beliau. Langkah hentikan aktivitas sejenak. Diam tanpa bicara, rasakan kehadiran Allah. Biarkan hati jatuh tenang. Pesan beliau, hati yang dekat dengan Allah tidak akan tenggelam dalam kegelisahan. Keenam, zikir istighfar dalam membersihkan pikiran. Bacaan astaghfirullah. Cara khusus, ucapkan pelan, rasakan penyesalan. Bayangkan beban pikiran keluar dari dada. Efek membersihkan hati dari kecemasan dan dosa batin. Ketujuh, kunci utama ikhlas dan tawakal. Menurut ketenangan bukan karena masalah selesai, tapi karena hati sudah ridha dengan takdir Allah. Cara praktis, ritual 10 menit. Kalau kamu mau yang simple, 2 menit, zikir nafas 3 menit, Allah, dan 3 menit, hasbi Allah, 2 menit, dia merasakan tenang. Penutup saat hati kacau, jangan langsung mencari solusi keluar. Tenangkan dulu pusatnya, hati. Karena dalam ajaran, jika hatimu sudah tenang bersama Allah, maka masalah dunia tidak lagi mengguncangmu.